Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat juga dalam menjalankan ibadah puasanya. Hari ini kalian akan kembali belajar bersama Ibu Tiara. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menemukan kata sapaan dalam percakapan dengan tepat. 2. Siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam percakapan dengan ejaan yang benar. 3. Siswa mampu mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia dengan tepat. 4. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah dengan tepat. Nah, pada pembelajaran ini kalian akan belajar tentang kata sapaan dalam kalimat percakapan, sikap terhadap keberagaman karakteristik individu. Nah, adik-adik semua masih ingat kan kata sapaan? Nah, hari ini kita akan belajar membuat contoh kalimat percakapan yang memuat kata sapaan. Seperti yang Ibu contohkan di sini, yaitu ada Tiara dan Anggi yang sedang berkomunikasi karena baru saja bertemu gitu. Nah, Tiara bilang, "Halo Anggi, sudah lama kita tidak bertemu ya?" Anggi menjawab, "Hai Tiara, iya kita sudah cukup lama tidak bertemu." Kemudian Tiara berbicara lagi, "Anggi, bagaimana kabarmu?" Dan Anggi pun menjawab, "Aku baik, Tiara." Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat percakapan sederhana yang memuat kata sapaan. Kata sapaan yang di sini ada Anggi dan Tiara. Nah, pada LKS yang telah Ibu berikan, kalian diinstruksikan untuk membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar yang ada pada LKS. Nah, gambar yang pertama ada Beni dan Edo, kemudian gambar yang kedua ada Siti dan Bariah, gambar yang ketiga ada Dayu dan Pak Satpam. Nah, Ibu akan kasih contoh satu saja yang gambar Beni dengan Edo. Pada percakapannya bisa dituliskan, Beni berbicara, "Edo, saya akan melempar bola, kau harus menangkapnya." Kemudian Edo menjawab, "Baiklah Beni, lempar saja. Saya siap menangkap. Sekarang saya ganti melempar. Kau yang menangkap." Kemudian Beni menjawab, "Saya siap menangkapnya Edo, lemparlah. Kita istirahat sebentar ya." Kemudian Edo menjawab, "Baiklah Beni, kita istirahat di tepi kolam." Itu adalah salah satu contoh percakapan sederhana tentang gambar antara Beni dan Edo yang sedang di kolam air. Nah, silahkan kalian tuliskan pada LKS kalian, selain Beni dan Edo, juga ada gambar-gambar yang lainnya. Nah, adik-adik, pada buku tema ada mengenal tempat wisata. Yang pertama ini adalah Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia.
Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, adik-adik, tempat wisata yang pertama yang ada di Indonesia itu ada Pulau Komodo. Seperti ini ya gambarnya. Nah, lalu tempat wisata yang kedua ada Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu ada Waigeo, ada Misol, ada Salawati, dan Batanta. Nah, seperti ini ya, adik-adik, Raja Ampat. Indah bukan? Nah, selanjutnya ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas di tahun 1814. Nah, seperti ini ya adik-adik, Candi Borobudur. Nah, selanjutnya ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini terletak di Jakarta. Selanjutnya, ada Danau Toba. Nah, Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Nah, seperti ini ya adik-adik gambarnya. Nah, selanjutnya, yang terakhir ini ada Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur, yang merupakan kebun binatang modern yang cukup luas. Nah, adik-adik kalau suka kebun binatang bisa nih datang ke Batu Secret Zoo ini. Nah, mantap. Selanjutnya, saat liburan, anak-anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata yang tadi sudah Ibu sebutkan adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Dan tentunya setiap individu memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda-beda. Nah, walaupun perbedaan kesukaan kita terhadap tempat wisata berbeda dengan teman kita, tetapi kita harus tetap menghargainya, harus tetap menghormatinya, harus tetap menerima perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya, pada LKS yang Ibu berikan juga, pada lembar selanjutnya ada kalian diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut seputar tempat wisata dan tentang sikap terhadap perbedaan kesukaan individu. Nah, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian jawab. Soal yang pertama itu ada tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi. Nah, pada soal nomor 1, silakan kalian jawab tempat wisata apa saja yang pernah kalian kunjungi. Minimal 3 ya disebutkan. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu. Nah, jika kalian sekarang tinggal di Bandung, coba sebutkan tempat wisata yang ada di Bandung. Minimal 3 juga ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3, tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Kalian ambil satu tempat wisata, misalkan kalian pergi ke kebun binatang yang ada di Bandung. Nah, coba kalian
ceritakan pengalaman kalian ketika pergi ke kebun binatang tersebut dari mulai berangkat sampai pulang gitu dan apa saja yang ada di sana silahkan kalian ceritakan. Nah, soal yang nomor 4, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, sikap apakah yang harus kalian punya gitu dalam menghadapi teman yang memiliki perbedaan kesukaan tempat wisata dengan kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang tidak boleh kalian lakukan? Coba kalian tuliskan di soal nomor 4. Nah, yang terakhir soal nomor 5, ada sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Nah, kan kalian tadi sudah mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah, pada soal nomor 5, coba kalian sebutkan contoh kegiatannya. Misalkan kalian di kebun binatang, ngapain gitu. Yang menyenangkan, kalian tuliskan. Atau kalian pergi ke kolam renang Garut, misalkan. Apa yang menarik, apa yang menyenangkan kalian tuliskan ya, seperti itu. Nah, oke adik-adik, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap menjaga protokol kesehatan juga agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.